Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab dalam usul fikih, meneruskan tingkatan-tingkatan dalam usul fikih yang sebelumnya kita pernah membahas tentang usul fikih dengan tingkatan mubtadi, pemula, seperti Al-Waraqat dan juga kitab Al-Khulasah, dan kita meneruskan tingkatan-tingkatan tersebut, dan kita sekarang akan membaca kitab Lubbul Usul. Kitab Lubbul Usul ini adalah kitab dalam usul fikih yang dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di mana dalam kitab ini beliau meringkas kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Nah, mungkin langsung kita membaca muqaddimatul muallif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bikum amin. Qala alhamdulillahilladzi waffaqana lilwusuli ila ma'rifatil usul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik pada kita semua sehingga kita bisa sampai dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada bara'atul istihlal, sehingga orang yang akan membaca kitab ini dengan membaca muqaddimah sudah paham bahwasanya beliau akan membahas usul. Masya Allah. Wa yassara lana suluka manahija biquwatin awda'aha fil uqul. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dengan menjalani metode-metode yang sudah Allah titipkan pada akal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala manhaj yang bagus, manhaj yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizin minallahi bil qabul. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin, yang telah menerima keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, setelah kita membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kata beliau, fahadha mukhtasarun fil aslain. Fahadha mukhtasarun fil aslain. Jadi kitab ini adalah kitab peringkasan dalam aslain. Yang dimaksud dengan aslain di sini adalah usuluddin dan usul fikih. Usuluddin, usul fikih. Jadi usuluddin itu adalah ilmu tauhid, dan usul fikih adalah usul fikih, fan yang kita akan pelajari sekarang. Wa ma ma'ahuma. Jadi ini ringkasan dalam usul fikih dan usuluddin. Wa ma ma'ahuma, beserta dengan apa yang dibahas bersamaan dengan aslain, di mana beliau dalam kitab ini, dalam ringkasan ini, selain beliau itu membahas usul fikih dan juga membahas usuluddin, beliau itu membahas tentang muqaddimat yang penting, seperti akhlak dalam fatwa, membahas juga dalam pembahasan taklid, dan juga beliau akhirkan dengan tasawuf. Ini yang dimaksud dengan wa ma ma'ahuma. Ikhtasartu fihi jam'al jawami'i lil 'allamati Taji Subki rahimahullah. Jadi beliau sudah memberikan pengetahuan di sini bahwasanya kitab ini, kitab Lubbul Usul ini adalah ringkasan dari kitab Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Al-Allamah Tajuddin As-Subki. Dan Tajuddin As-Subki ini adalah putra dari Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, dan keduanya itu sama-sama usuli. Taqiyuddin adalah seorang usuli
dan begitu juga Tajuddin As-Subki putranya juga usuli. Rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan beliau sekarang akan memberikan kita pengetahuan akan konsep dari penulisan kitab ini. Wa abdaltu minhu ghairal mu'tamadi wal wadihi bihima. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam kitab ini, dalam kitab Lubbul Usul. Jadi muqaddimah ini adalah muqaddimah yang penting kita ketahui sebelum kita membahas dan berusaha memahami apa yang akan ditulis beliau dalam kaidah-kaidah usul fikih. Karena dengan kaidah-kaidah, dengan muqaddimah ini yang akan beliau beri pengetahuan pada kita, kita akan tahu apa maksud dari beliau. Kata beliau, wa abdaltu minhu ghairal mu'tamadi wal wadihi bihima. Misalkan dalam Jam'ul Jawami ada qaul yang ghairu mu'tamad oleh beliau, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubbul Usul, itu diganti dengan yang mu'tamad. Jadi dalam Jam'ul Jawami karangan Al-Imam Tajuddin As-Subki, kadang beliau menyebutkan ketika menyebutkan ikhtilaful ulama dalam kaidah usuliyah, dan beliau itu menyebutkan qaul yang ghairu mu'tamad, qaul madhab yang tidak kuat oleh beliau, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, diganti dengan yang mu'tamad. Masya Allah. Wal wadihi bihima, ataupun yang misalkan dalam Jam'ul Jawami ada ibarah tidak jelas, maka beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubbul Usul, beliau ganti yang tidak jelas diganti dengan yang jelas. Wa abdaltu minhu dari Jam'ul Jawami ghairal mu'tamadi wal wadihi, yang tidak mu'tamad dan yang tidak jelas, bihima dengan yang mu'tamad dan yang jelas. Masya Allah. Ma'aziyadatin hasanah, tentunya dengan beberapa tambahan yang mungkin saya nilai itu penting, bagus untuk diletakkan. Jadi ma'aziyadatin hasanah yang dimaksud faidah-faidah yang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dinilai itu penting, dinilai itu berfaedah, bagus, maka beliau taruh dalam kitab Lubbul Usul. Jadi beliau dalam Lubbul Usul bukan hanya meringkas semata dari Jam'ul Jawami, tapi beliau juga berperan di sini dalam mewujudkan faedah-faedah tambahan yang lain. Kemudian kata beliau, wa nabbahtu ala khilafil mu'tazilati bi'indana. Wa nabbahtu ala khilafil mu'tazilati bi'indana. Misalkan terjadi ikhtilaf ulama antara ahlu sunnah dan mu'tazilah, lebih-lebih dalam usul fikih, maka kata beliau, apabila terjadi ikhtilaf antara ulama, lebih-lebih ikhtilafu ahlu sunnah dan mu'tazilah, maka saya biasanya mengungkapkan kata indana, wa indana. Misalkan wa indana anna du'a yanfa, wa indana anna du'a yanfa. Jadi yang dimaksud dengan indana adalah seakan-akan beliau itu memberikan kode pada kita bahwasanya di sini terjadi ikhtilaf. Jadi yang dipaham ketika kita membaca Lubbul Usul, kemudian beliau menulis indana, maka kita harus memahami sesuatu di sini. Yang pertama yang kita harus pahami bahwasanya permasalahan ini ada ikhtilaful ulama. Kemudian yang kedua kita harus memahami bahwasanya di sini ikhtilafnya antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Dan itu ghaliban, tidak semuanya seperti itu. Tapi yang banyak saya tulis di sini, kalau ada indana berarti artinya ikhtilaf antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Wa ghairihim bil asah. Wa nabbahtu, saya memberikan peringatan ala khilafil mu'tazilah, kalau terjadi ikhtilaf antara ahlu sunnah dan mu'tazilah, itu saya ungkapkan dengan bi'indana. Wa ghairihim bil asah. Wa ghairihim bil asahi ghaliban. Dan juga apabila saya mengungkapkan al-asah, maka di sini juga mengandung ikhtilaful ulama, tapi baina ahlu sunnah wa ahlu sunnah al-akhar, antara pendapat dengan pendapat yang lain, tapi bukan dengan mu'tazilah. Itu juga ghaliban. Ghaliban itu yang banyak seperti itu.
tidak merata secara sekaligus dari awal sampai akhir. Jadi inilah konsep atau tata cara penulisan beliau dalam menulis Lubbul Usul. Jadi kode-kode seperti ini kita harus memahami terlebih dahulu agar kita mudah dalam memahami apa yang ditulis oleh beliau. Wa sammaituhu Lubbul Usul, dan saya beri nama Lubbul Usul. Lubbul Usul. Ya, jadi kitab ini oleh beliau dinamakan Lubbul Usul. Dan beliau sendiri menulis syarah atau hasyiyah atas Lubbul Usul sendiri, yaitu Ghayatul Usul, syarah Lubbul Usul. Jadi Ghayatul Usul dan Lubbul Usul ini sama-sama karangan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Rajian minallahi ta'ala al-qabul, dengan penuh harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa as'aluhu naf'ah, dan juga saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bermanfaat. Amin. Dan sampai sekarang kitab ini, semenjak beliau itu mengarang kitab ini, sampai sekarang pondok-pondok pesantren mempelajari kitab ini. Fa innahu khairu ma'mulin, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik untuk diminta permohonan. Wa yanhasiru maqsuduhu fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin, dan kitab Lubbul Usul ini teringkas dalam muqaddimah dalam 7 kitab. Jadi di sini kita akan mengetahui bahwasanya yang akan dikarang, yang akan ditulis oleh beliau itu ada muqaddimat, ada 7 kitab. Di mana dalam muqaddimat ini beliau itu membahas tentang definisi hukum, pembagian hukum, ada yang wajib, ada yang mandub dan semacamnya. Kemudian ada diteruskan dengan 7 kitab. Yang dimaksud dengan 7 kitab ini rata-rata itu masadirus syariah, seperti Al-Quran yang pertama, kedua itu hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas, kemudian dilanjutkan yang kelima itu adalah istidlal atau dalil-dalil yang ghair muttafaq alaih. Jadi masadirus syariah, sumber-sumber syariah yang disepakati oleh ulama itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, kemudian yang keempat adalah qiyas. Kemudian yang kelima, pembahasan kitab yang kelima, beliau itu membahas tentang al-istidlal atau dikenal dengan dalil-dalil yang ghair muttafaq seperti al-istihsan, al-istiqra, juga al-masalihul mursalah dan dalil-dalil yang lain. Kemudian yang keenam, beliau itu di kitab yang keenam membahas tentang at-ta'adul wat tarajih, di mana apabila satu dalil bertentangan dengan dalil yang lain, bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan. Kemudian yang ketujuh, kitab yang ketujuh, beliau itu membahas tentang ijtihad, diteruskan dengan taklid dan juga diakhiri dengan tasawuf, usuluddin dan tasawuf. Jadi muqaddimat, kemudian 7 kitab. Yang dimaksud 7 kitab adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istidlal, ta'adul wa taraji. Kemudian yang ketujuh adalah ijtihad, diteruskan dengan taklid, ya, taklid karena kalau ijtihad berarti ada taklid. Kemudian diakhiri dengan usuluddin, ya, diakhiri dengan usuluddin. Setelah usul fikih, usuluddin, dan diakhiri dengan tasawuf. Dan itulah isi atau kandungan dari kitab Lubbul Usul. Semoga Allah Subhanahu